أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آياته غبرة للمعتبرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتقوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang gerhana bulan yang berbahagia. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana bahwa ini peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lain-lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 40, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis orbitnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena yang sering terjadi di alam dunia ini. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita harus banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila terjadi gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Mendirikan salat sunnah gerhana, bertakbir, bersedekah sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhshifani limauti ahadin, dan tidak akan mengalami gerhana disebab karena matinya seseorang, au lihayatihi, atau lahirnya seseorang. Fidza ra'aitum dzalika fatullah, jika kalian melihat gerhana maka banyaklah berdoa kepada Allah, wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, bertakbirlah dan dirikanlah salat dan bersedekah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah akan diturunkan akibat dosa-dosa manusia yang dia lakukan. Juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW tatkala salat kusuf.
Diriwayatkan bahwa dalam salat kusuf Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbahnya beliau selesai melaksanakan salat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umatku, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi. Dan mari kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang tidak diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil yang sama sekali tak terlihat oleh kasat mata ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengarahkan kita pada kesadaran akan ketidakberdayaan diri kita sehingga memunculkan sikap merasa bersalah. Dan mari kita memperbanyak istighfar dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 mestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan ketekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Pada saat gerhana bulan ini, mari kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kita dan memikirkan segala keindahan ciptaannya sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran 190-191, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan menciptakan ini Allah tidak akan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan ini semuanya tidak akan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka biarlah kami dari siksa api neraka. Hadirin sidang salat gerhana bulan yang berbahagia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, "Kun mazluman wala takun zaliman." Kalau kamu harus memilih, jadilah orang yang dianiaya. Jangan jadi orang yang menganiaya. Jadilah orang yang ditutupi. Jangan jadi orang yang menutupi. Bahwa dicintai oleh Allah adalah yang ditutupi. Yang dikenang oleh sejarah secara abadi adalah mereka yang ditindas dan dianiaya. Sementara yang menutupi, yang menganiaya dan menindas akan mengalami kehancuran. Gerhana selalu merupakan kegelapan atau ancaman kegelapan. Kalau boleh dimisalkan dalam logika pemikiran kita, matahari adalah lambang Tuhan. Cahaya adalah rahmat, nilai dan barokah rezekinya. Semakin gelap berarti semakin berjarak dengan Tuhan. Sementara kita diibaratkan rakyat adalah bumi. Dan rembulan adalah Rasul, Nabi, para wali,
ulama, pemimpin kemanusiaan, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, pers, tata nilai kemasyarakatan atau apapun yang semestinya mentransformasikan cahaya rahmat Tuhan agar menjadi manfaat bagi kehidupan seluruh manusia. Kalau yang terjadi adalah kegelapan, berarti ada kegagalan serius dalam proses pendidikan sejarah. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini mendapatkan tempat di hati kita, sehingga kita senantiasa bertakarub kepada Allah dan menggali potensi-potensi ilmunya Allah dalam rangka kita memakmurkan dunia ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبياء ورسلك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من سنة يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خصوصا وسائر بلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم حدي وسطهم وسدد رميهم وسدد أقدامهم واجمع كلماتهم وألف بين قلوبهم. اللهم من عداءك أعداء الدين. اللهم زق صفوفهم وشتت شملهم وفرج جمعهم ومزقهم كل ممزق يا عزيز ذو الانتقام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل زمان. اللهم ارحم نساءهم وسبناءهم. اللهم ارحم ضعفاءهم. اللهم دوي جرجهم
واشف مرضاهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله